Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wal umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar SEMT selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan para penonton yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas yang dimana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika, yaitu survei yang saya lakukan dengan tema survei provider yang digunakan oleh mahasiswa ekonomi syariah Untirta dan tingkat kepuasan menggunakan provider tersebut. Dan juga nama saya yaitu Hadi Sadin Utama dengan NIM 554210033 dari kelas 2B. Pendahuluan. Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan kepada pengguna. Istilah provider sendiri sering kali digunakan dalam teknologi komputer, smartphone maupun telepon rumah. Secara umum, provider adalah perusahaan yang biasanya melayani pembuatan website, mengatur penempatannya di dunia cyber, termasuk juga maintenance dan penyediaan akses internet. Juga membantu dari segi promosi agar website tersebut dikunjungi oleh pengguna internet. Provider internet terkadang juga bisa disebut sebagai perusahaan yang biasanya melayani pengguna dalam mengakses internet. Perusahaan ini dikenal dengan sebutan penyedia jasa internet atau PJI. Perusahaan yang dikenal sebagai dengan sebutan penyedia jasa internet ini melayani pengguna dalam mengakses internet. PJI dalam bahasa Inggris juga dikenal sebagai istilah Internet Service Provider atau ISP, yang kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia jasa internet. Contohnya itu ada PT Telkom yang menyediakan jasa IndiHome dan PT Telekomunikasi Seluler yang merupakan provider seluler Telkomsel. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama adalah provider operator apa yang digunakan oleh mahasiswa ekonomi syariah Untirta. Lalu yang kedua itu ada alasan mereka menggunakan provider tersebut dan bagaimana tingkat kepuasannya dengan provider yang mereka pilih. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk bisa diajukan sebagai kepentingan himpunan mahasiswa jurusan, seperti misalnya sponsorship. Lalu yang kedua, evaluasi peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi dari masing-masing provider. Kerangka teorinya, provider operator juga sering disebut operator telepon seluler, yaitu perusahaan telepon yang menyediakan layanan untuk pengguna telepon seluler. Operator memberikan seperti kartu SIM ke pelanggan dan memasukkan ke ponsel untuk menikmati layanannya. Berdasarkan kecepatan jaringan internet terbagi menjadi GPRS atau G, H atau E, 3G, H atau HPSA, HSDPA, 4G atau LTE, dan yang terakhir yang terbaru adalah 5G. Maka berdasarkan kecepatannya setidaknya ada 5 operator, yakni Indosat, Smartfren, Telkomsel, XL Axiata, dan Tri Vision. Sedangkan untuk yang tercepat saat ini dengan rata-rata 12,9 Mbps yaitu dipegang oleh Telkomsel. Metodologi penelitian. Di sini yang pertama ada jenis penulisan. Penulisan makalah ini bersifat kuesioner analisis. Metode kuesioner adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik makalah yang dibahas, kemudian diisi dan dijawab oleh responden. Cara pemberiannya pun bisa menggunakan kertas atau dilakukan secara online, dan jawaban yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dan dicari kesimpulannya.
Lalu teknik pengumpulan. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Lanjutnya di sini ada jenis dan sumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer yang digunakan berupa data subjek, self-report data yang berupa opini dan karakteristik dari responden. Contoh dari data primer penelitian ini berupa karakteristik responden, yaitu nama, jenis kelamin, jurusan, dan angkatan. Lalu yang kedua ada opini atau tanggapan responden terkait dengan adanya 5G di Indonesia. Lanjut, kita masuk ke bahasan. Setelah membuat serta menyebarkan kuesioner yang didapat sebanyak 17 responden yang menjawab dengan hasil berikut. Untuk banyaknya gender, di sini dapat dari hasil yang di samping ini, hasil yang saya berikan kuesioner, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 17 responden yang saya dapatkan terdapat 64,7% atau 11 responden laki-laki dan 35,3% atau 6 responden berjenis kelamin perempuan yang berwarna merah. Untuk angkatan responden, karena tadi ruang lingkup yang saya ambil adalah mahasiswa Syahrul Tirta, maka saya berusaha mencari dari jurusan untuk mencari angkatan berapa. Dari hasil di samping dapat diambil kesimpulan bahwa dari 17 responden terdapat mahasiswa dari angkatan 2020 yang mengisi sebanyak 17,6% atau 3 responden, dan dari 2021 sebanyak 82,4% atau 14 responden. Lanjut ke kartu provider yang digunakan oleh para responden. Di sini bisa dilihat dari hasil tabel grafik di atas, jumlah provider Telkomsel 29,4% atau sebanyak 5 responden, Indosat 52,9% atau 9 responden, XL 17,6% atau 3 responden, kartu Tri 17,6% atau 3 responden, untuk Smartfren 0% tidak menggunakan, dan Bayu 5,9% atau 1 responden. Dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil data di atas bahwa pengguna provider Indosat menempati posisi pertama yaitu sebanyak 9 responden, disusul dengan Telkomsel pada posisi kedua sebanyak 5 responden, dan posisi ketiga yang imbang oleh XL dan Tri sebanyak 3 responden pada masing-masing providernya. Alasan responden menggunakan provider tersebut. Di sini saya memberikan pertanyaan, mengapa mereka memilih kartu provider yang mereka gunakan. Dari hasil di samping dapat diambil kesimpulan bahwa alasan dari masing-masing responden menggunakan provider yang mereka pilih adalah sebanyak 41,2% atau 7 responden karena jaringannya bagus, dan 29,4% atau 5 responden karena harga kuotanya yang terjangkau atau murah. Lalu di sini ada 17,6% atau 3 responden karena anggota keluarga menggunakan jenis provider yang sama. Nah, lalu untuk kepuasan responden dengan provider mereka masing-masing, di sini saya mencoba dengan memberikan mereka nilai 1 sampai 5 rating. Nah, dari hasil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan responden terhadap provider mereka masing-masing ialah rating 5 sebanyak 29,4% atau 5 responden, dan rating 4 sebanyak 52,9% atau 9 responden.
lalu rating 3 sebanyak 17,6% atau 3 responden. Untuk hasil ini cukup dibilang lumayan aman. Lalu kita masuk ke pembahasan. Laporan makalah ini dibuat berdasarkan di era pandemi yang dimana semua aktivitas dilakukan di rumah secara daring seperti bekerja, belajar, seminar, dan lain-lain. Lalu oleh karena itu saya tergerak untuk melakukan penelitian ini guna menanyakan mereka mengapa mereka mengambil kartu provider yang mereka pilih. Lalu apa alasan mereka membeli provider tersebut dan kepuasan mereka terhadap kartu provider yang mereka pilih. Dan juga saya memberikan pertanyaan kepada responden mengenai apa kelebihan dari provider yang mereka pilih. Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa yang pertama, kelebihan dari provider yang dipilih ialah banyak promo kuota yang ditawarkan. Untuk kekurangannya sendiri dari provider yang mereka pilih, banyak yang memberi tanggapan bahwa kekurangannya adalah harga kuota yang terjangkau oleh budget mahasiswa dan jaringan yang masih sulit diakses di berbagai tempat. Masuk ke kesimpulan, didapat kesimpulan bahwa kartu provider Indosat lah yang paling banyak dipakai di kalangan mahasiswa ekonomi syariah untuk saat ini. Lanjut disusul dengan Telkomsel pada posisi kedua sebanyak 5 responden, dan posisi ketiga diimbang oleh XL dan Tri sebanyak 3 responden dan masing-masing provider. Untuk tingkat kepuasannya sendiri rating 4 sebanyak 52,9% atau 9 responden, yang artinya kondisi ini bisa dibilang cukup aman untuk penyedia jasa layanan kita, yang dimana tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Namun tetap saja peningkatan kualitas adalah prioritas nomor 1 yang seharusnya terus dievaluasi setiap tahunnya. Jadi saya harap semoga laporan ini bisa diterima dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.